Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 16. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betsaida. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita telah mendengarkan kembali bacaan sabda Tuhan dari penginjil Yohanes. Pada kesempatan ini bercerita tentang atau Yohanes mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat ya. Dikisahkan bahwa tempat kejadian itu ya berada di bait Allah ya, yang ada di Yerusalem. Dan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Betesda. Jadi ada keyakinan orang-orang di situ bahwa kolam itu ketika berguncang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu semua orang sakit ya, yang buta, yang lumpuh, yang dan lain sebagainya itu berusaha berlomba-lomba untuk bisa lompat ke dalam kolam itu ketika kolamnya itu sudah mengguncang ya. Keyakinan mereka bahwa ya orang sembuh, tapi ada pengecualiannya itu ya pada hari Sabat. Nah, dan di situ ada seorang yang sudah lama sekali sakit menderita. Dikatakan tadi di situ kira-kira 38 tahun lamanya dia menderita sakit. Ya bayangkan ya, sakit lumpuh selama 38 tahun dan tetap berada di sekitaran kolam itu dengan harapan ada orang yang bisa mengangkat dia masuk ke dalam kolam itu. Walaupun dia sudah masuk, tapi orang sudah keluar semua. Ya tentu di situ yang menjadi sebuah permasalahan tersendiri untuk dirinya, ya, penderitaan yang dialaminya, ya. Karena meskipun ada harapan, tetapi
harapan itu tidak terjawab karena dia lumpuh, dan juga orang-orang yang tidak mau membantu dia untuk bisa lompat ke dalam kolam Bethesda itu ya. Disitulah kemudian Yesus berjumpa dengan dia, lalu bertanya kepadanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, "Maukah engkau sembuh?" Itu pernyataan Tuhan. Nah, Tuhan yang menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Ya, sebenarnya di sini ya kita paham, Tuhan juga berbelas kasih kepadanya ya. 38 tahun mungkin datang dan pergi ke tempat itu, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk bisa lompat ke situ. Tentu orang itu menjawab ya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ya, nah, disitulah jawaban, artinya bahwa dia ingin sembuh, atau jawaban atas pertanyaan Yesus ya, dia ingin sembuh. Dan pada saat itu juga Yesus menyembuhkan dia. "Angkatlah, bangunlah, dan angkatlah tilam dan berjalanlah." Itu perintah. Dan orang itu pun melakukan hal itu. Lalu yang menjadi persoalan kemudian adalah orang itu disembuhkan pada hari Sabat. Dia berjalan ya, sukacita dan gembira sekali sudah mengalami kesembuhan itu. Orang-orang Yahudi pun melihat dan berkata, "Mengapa engkau memikul tilammu pada hari Sabat?" Mereka bertanya, "Siapakah?" Mereka bertanya, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Ya, sudah saking gembiranya ya orang itu, ya udah. Tetapi kemudian terjadi sebuah perjumpaan kembali antara orang itu dengan Yesus ya, di dalam bait Allah. Yesus mengatakan, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya, itu kata mereka. Kata Yesus kepadanya. Tapi orang itu ya kemudian keluar menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan orang-orang Yahudi tadi itu ya memang ya melihat tindakan Yesus itu ya kurang bagus bagi mereka ya, melanggar Sabat. Karena itu mereka berusaha untuk menganiaya Yesus ya, karena ia melakukan, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang itu, berusaha untuk menganiaya Yesus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun ya, di mata Allah ya, semua manusia itu sama. Orang sakit itu ya, bagi Allah ketika berjumpa dengan orang seperti itu, Yesus ya secara khusus, dia menaruh belas kasihan. Karena bagi Yesus ya, apa yang mereka alami itu adalah sebuah penderitaan. Karena itu dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan pada kesempatan ini, dia tidak hanya berbelas kasih, tapi bertindak, menawarkan kesembuhan kepadanya. Dari hal ini kita diajarkan, ada banyak orang sebenarnya di sekitar kita yang mengalami penderitaan juga ya, yang sangat sebenarnya membutuhkan bantuan kita. Kalau kita kembali kepada Yesus, kita setidaknya berinisiatif ya. Ya, apa yang kamu perlukan ya. Atau jika kita melihat saudara kita sedang dalam kesusahan, kita bisa menawarkan bantuan kepadanya. Atau juga orang-orang yang meminta-minta dan sebagainya ya. Dalam arti tertentu, ya berilah sedikit yang kamu punya gitu. Atau mungkin tetangga kita, sahabat kita ya, yang membutuhkan pertolongan ya. Mungkin sudah lama dia mengharapkan adanya bantuan. Ya, oleh karena itu ketika kita datang menawarkan sesuatu, tentu itu merupakan kabar sukacita untuk dia. Setidaknya dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya, pelan-pelan menata kembali kehidupannya. Seperti orang tadi itu ya, dia sangat bergembira bisa menata kembali kehidupannya. Dan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Dan setidaknya ketika kita memberikan kasih bantuan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, ya di situ pun kita berdoa juga ya, agar sekiranya orang itu bisa menata kehidupannya dengan baik dan bisa kembali untuk menjadi manusia yang normal dan berjuang bersama kembali sebagai manusia yang pekerja ya, opus manuale ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih,
Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita, manusia menderita, kita juga diajaknya untuk setidaknya bertindak hal yang sama dalam menata kehidupan ini, agar sekiranya kehidupan ini tetap berada dalam situasi yang diharapkan oleh Allah sendiri dan tentu diharapkan oleh kita semua. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.